kurang Bu Lisna, kurang Bu Okta, terus kurang siapa lagi ya? Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja ya sambil menunggu teman-teman yang lain supaya efektif waktunya. Ini juga sudah melebihi quorum, misal bisa dimulai. Ya, saya di sini sudah mencoba merekam. Bismillah, semoga jadi. Mohon bantuannya teman-teman untuk ikut merekamkan gitu. Bu Lesti, suaranya kedengeran. Iya, tidak apa-apa. Baik, saya mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum teman-teman Solih Solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Alhamdulillah sehat semuanya. Ini sebelum Bu Erin mulai, karena sudah siang, jadi Bu Erin mau cek dulu nih, mejanya sudah rapi belum? Terus kursinya duduknya yang nyaman. Kalau ada sampah di bawah atau di laci, silahkan teman-teman boleh merapikan dulu, dibersihkan dulu. Berin beri waktu 1 menit teman-teman untuk merapikan meja, kursi, dan mejanya. Pastikan semuanya rapi. Sudah ya, sudah rapi semuanya. Eh, Bu Erin mau ini dulu nih, cek dulu kehadiran. Yang belum hadir, ini harusnya kan 11 anak ya. Ini baru berapa nih? Baru 8. Yang 3 masih istirahat ya? Atau di mana? Atau lagi ini lagi persiapan lomba-lomba mungkin ya? Okta belum ada. Terus siapa lagi yang belum ada nih? Rizky belum ada juga, belum hadir. Ya, ada yang tahu teman-teman? Rizky di mana? Terus Okta juga di mana? Oh iya, latihan paduan suara ya. Semoga nanti kembali ke kelas dalam kondisi suaranya masih sehat. Berarti nanti diingatkan mereka berdua kalau mau jajan jangan jajan es dulu. Jangan kurangi yang manis dulu supaya suaranya bisa terjaga gitu ya. Baik, teman-teman, sebelum mulai Bu Erin ingin salah satu di antara kalian memimpin berdoa. Hari ini hari Rabu. Sekali-kali jangan ketua kelasnya gitu yang mimpin doa ya. Pasti dari tadi Mas Arief sudah mimpin doa nih dari pagi nih. Berdoa terus nanti nanti kebaikannya buat Mas Arief semuanya. Bu Erin ingin hari ini tanggal 5 berarti absen 5. Silahkan Lesti. Absen 5 Lesti ya. Silahkan Mbak Lesti boleh memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Lesti. Ya, ya. Nah, terima kasih ya Lesti sudah
Dibantu mimpin berdoa. Iya. Teman-teman, sebelum mulai pembelajaran nih, kalian tahu gajah? Gajah, tahu gajah? Gajah seperti apa? Besar apa kecil? Gajah besar, ya. Kalau semut kecil. Baik. Kalau Bu Erin bilang gajah, silakan teman-teman boleh kepalkan tangannya. Gini ya, ini gajah. Kalau semut, kalau Bu Erin mengucapkan semut, teman-teman boleh memperagakan semut seperti ini. Kalau semut itu kecil. Gajah, semut. Gajah, semut. Sudah bisa dipahami semuanya? Bisa ya. Kita mulai permainan untuk siang hari ini. Gajah, 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 semut, semut, semut. Gajah, 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 semut, semut, semut. Sudah bisa semuanya? Sekarang kita akan cek fokus teman-teman. Kita balik. Kalau gajah berarti yang kecil, kalau semut berarti yang besar. Bisa dicoba? Bisa dicoba ya. Oke. Satu, dua, tiga. Gajah, gajah, gajah. Semut, semut, semut. Gajah, gajah, gajah. Semut, semut, semut. Semut, semut, semut. Semut, semut, semut. Semut, semut, semut. Gajah. Baik. Ada yang sudah fokus, ada yang belum. Eh, tidak apa-apa teman-teman. Kenapa sih Bu mainan dulu? Ya karena udah pelajaran IPA siang hari, pasti sudah ngantuk ya. Mana tadi jajannya kebanyakan gitu. Gitu ya teman-teman. Nih, hari ini kalian sudah jajan semuanya pasti. Sudah sarapan juga. Siapa yang tadi pagi lupa sarapan? Oh, Yuli, kenapa Yuli itu lupa sarapan? Ya, sempat. Lisna, kenapa Lisna tidak sarapan? Terus nih, Aris juga. Kenapa Aris tidak sarapan? Oh, tadi malam tugasnya banyak ya. Jadi lembur ya kalian ya. Hmm. Kenapa bisa lembur sih? Padahal tuh Allah itu menciptakan waktu 24 jam sehari. Ada yang lembur, ada yang tidak. Berarti bisa jadi tuh masalahnya ada di kita sendiri yang belum bisa mengatur waktu dengan baik. Gitu ya teman-teman. Ya, mudah-mudahan setelah ini tidak ada yang lembur lagi. Kita sama-sama belajar mengatur waktu dengan baik. Ya, mungkin karena di ini ya kebiasaan kita mengandalkan the power of kepepet. Kalau udah kepepet baru tuh muncul idenya. Itu mah Berin lagi curhat ya. Gitu. Berin juga begitu biasanya. Semoga kita bisa sama-sama evaluasi diri. Sarapan itu penting teman-teman. Untuk apa? Untuk menyuplai kebutuhan tubuh kita. Tubuh kita itu perlu makanan. Jadi jangan menyakiti tubuh kita dengan tidak sarapan. Besok teman-teman bisa mengatur waktu lebih baik. Yuli, Arif bisa mengatur dengan waktu dengan baik supaya bisa sarapan. Kan kasihan ya ibu di rumah udah masak-masak, sampai-sampai masak, bangun gasik, anaknya nggak sarapan coba. Itu rasanya itu rasa kayak hatimu itu akan teriris-iris nanti. Gitu. Baik, teman-teman, pekan sebelumnya kita sudah belajar tentang struktur tanaman, struktur tumbuhan. Ya, siapa yang masih ingat materi tentang itu? Maria bisa menyebutkan kemarin tuh kita belajar tentang apa pertemuan sebelumnya? Ya, tumbuhan. Tumbuhan penting tidak untuk hidup
untuk hidup kita. Sangat penting, iya. Baik, tumbuhan itu sangat penting. Kenapa penting? Teman-teman ada yang bisa menjelaskan, membantu Maria menjawab kenapa sih tumbuhan itu penting untuk kita? Ya, Lisna silahkan. Iya, tumbuhan penting. Kenapa penting? Ya, oh iya, betul sekali. Tumbuhan itu, Beri kenapa vitamin tumbuhan penting? Kita hari ini akan belajar tentang makanan. Salah satu makanan berasal dari tumbuhan. Gitu. Sebelumnya Bu Erin ingin mengetahui kemampuan dasar teman-teman tentang kandungan makanan. Karena hari ini teman-teman, Bu Erin dan teman-teman semuanya akan belajar tentang kandungan makanan. Kandungan dalam makanan ini termasuk salah satu subbab dari sistem pencernaan manusia. Allah itu sudah memberikan kita makanan dari tumbuhan, dari hewan untuk kita konsumsi supaya sistem pencernaan kita menjadi baik. Begitu. Nah, pembelajaran hari ini sebelum pretest ya, Berin akan menjelaskan sedikit. Berin akan menampilkan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, teman-teman, apakah sudah terbaca dengan jelas? Oh, ini Okta baru, oh, sudah ya. Ini Okta baru masuk. Bagaimana tadi latihan paduan suaranya, Okta? Oh, masih persiapan ya. Baik. Eh, Kompetensi dasarnya, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Sebabnya adalah tentang kandungan makanan. Nah, teman-teman, Berin bisa dibantu untuk membaca tujuan pembelajaran hari ini untuk pertemuan satu dulu ya. Siapa yang ingin mendapatkan nilai plus untuk sikap ya silakan teman-teman bisa menjadi volunteer untuk membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Ya silahkan. Iya, pertemuan satu saja dulu yang dibaca ya. Oh, baik. Terima kasih Ayu untuk bantuannya. Nah, ini tujuan kita belajar hari ini. Kemudian, dalam proses belajar hari ini, kita akan ada beberapa penilaian yang akan diambil. Yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap ini terdiri dari dua jenis, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Untuk sikap spiritual yang akan dinilai adalah tentang berdoa.
Tadi teman-teman sudah berdoa semuanya. Kemudian Okta kan tadi terlambat nih. Berdoa sendiri ya Mbak, berdoa sebelum belajar supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Kemudian bersyukur. Kalau bersyukur dari mana? Teman-teman tidak mengeluh, selalu bahagia, tersenyum gitu. Yang ketiga adalah berkata baik atau diam. Berarti di sini untuk sikap spiritualnya teman-teman, kalau misalnya ingin keceplosan bilang yang tidak nyaman didengar oleh telinga, lebih baik diam daripada nanti ini ya kalian berbicara yang sia-sia gitu. Sedangkan untuk sikap sosialnya yang akan diberi nilai adalah disiplin. Kalau tadi Okta masuk kelas terlambat bukan karena salahnya Okta begitu, tapi karena Okta sedang mewakili sekolah untuk lomba paduan suara sehingga Bu Erin tidak akan menuliskan terlambat. Berarti tetap disiplin. Selanjutnya adalah percaya diri. Seperti tadi nih, Ayu sudah membantu Bu Erin membacakan tujuan pembelajaran. Maka nanti Bu Erin akan memberikan nilai plus di situ karena sudah percaya diri untuk membacakan tujuan pembelajaran. Sedangkan untuk penilaiannya, penilaian ada dua jenis. Yang pertama adalah penilaian keterampilan dan penilaian pengetahuan. Tapi yang akan Bu Erin bagikan kisi-kisinya adalah penilaian keterampilan. Keterampilan di sini akan Bu Erin ambil adalah penilaian proyek. Jadi selama pembelajaran dua pertemuan hari Rabu hari ini dan Selasa pekan depan, Bu Erin akan menilai proyek kalian. Pertama dari perencanaannya, yang kedua prosesnya, dan yang terakhir adalah hasilnya. Itu untuk penilaian kita. Baik, teman-teman, Bu Erin sudah membagikan ini ya, sudah membagikan kartu Pickers. Sudah dibawa semuanya. Kartunya seperti ini. Seperti ini sudah dibawa? Sudah? Sudah dibawa. Masih ingat cara pakainya? Masih, baik. Bu Erin akan menampilkan di depan ya. Ketika kalian tahu jawabannya A, B, C atau D, silahkan boleh diletakkan di depan. Pastikan kalian posisinya nyaman. Nanti ketika Bu Erin menampilkan pertanyaan, Kak Ben akan scan jawaban kalian. Baik, mulai ya. Oke, di layar sudah terlihat. Silakan dibaca soal nomor 1. Baik, silakan tampilkan. Jawabannya yang mana? Ya, baik. Nomor 2. Silakan dibaca soalnya. Jawabannya ditaruh di atas. Diletakkan di atas. Oke, ternyata masih banyak yang merah. Baik. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Baik, selesai pretest kita hari ini. Teman-teman tidak perlu risau, tidak perlu khawatir. Bu, itu soalnya susah banget, aku belum belajar. Tidak perlu risau, tidak perlu khawatir karena nilai pretest ini tidak akan Bu Erin masukkan daftar nilai. Karena ini Bu Erin pengen ngecek dulu, mau ngecek dulu prasyaratnya sudah bisa atau belum. Karena ini ternyata masih beberapa banyak gitu ya yang di bawah KKM. KKM kita 75 masih sama seperti sebelumnya. Untuk itu teman-teman bisa fokus memperhatikan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini dan pertemuan berikutnya. Begitu teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi intinya. Teman-teman bisa fokus memperhatikan berita yang akan Bu Erin tampilkan.
Baik teman-teman, apakah sudah terbaca yang di belakang sendiri sudah terbaca dan ngejelas atau belum? Sudah? Ya, sudah ya. Di sini ada ini namanya infografis teman-teman. Jadi beri kasih tahu dulu ya. Ini nama infografis. Infografis ini fungsinya untuk mengetahui data yang ada. Jadi kalau infografis itu bukan asal-asalan buatnya, tapi berdasarkan data yang ada. Di sini judulnya tentang kurang gizi. Baik, Indonesia itu ternyata banyak kasus kurang gizi. Kok bisa? Padahal Indonesia katanya negara luas, negara yang banyak banyak kekayaan alamnya. Kok masih bisa kurang gizi? Teman-teman ada yang mau berpendapat? Kenapa bisa seperti itu? Coba. Siapa yang ingin berpendapat? Oke, silakan Okta. Mm-mm, betul. Selain itu, terima kasih Okta. Selanjutnya Yuli. Oh iya, betul. Terima kasih untuk Yuli dan Okta yang sudah mengemukakan pendapatnya. Kira-kira nih, kita tahu kita cukup gizi atau tidak dari mana? Ada yang mau berpendapat? Tahunya dari mana kita kurang gizi? Ini siapa yang berpendapat? Tahunya dari mana ya? Oh ya Lesti, silakan Lesti. Oh iya, oh iya, pertanyaan sangat bagus. Iya betul. Dari berat badan kita. Kita tergolong cukup gizi, kurang gizi, itu bisa dilihat dari berat badan kita dan satu lagi tinggi badan kita. Itu. Tidak hanya berat badan, bisa jadi oh iya Yuli silakan boleh ke belakang. Bisa jadi teman-teman berat badan si A dengan si B sama tuh. Ternyata si A kurang gizi, yang B itu tidak. Kenapa? Karena perbandingan dengan tinggi badannya itu berbeda. Begitu ya. Nah, teman-teman, apa sih yang kita bisa perbuat untuk menyelamatkan Indonesia dari gizi buruk? Salah satu caranya adalah akan kita lakukan untuk pertemuan 2 hari ini. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang kandungan makanan. Kandungan makanan apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh. Ternyata ada beberapa kandungan dibutuhkan oleh tubuh. Ada protein, ada lemak, vitamin dan mineral serta karbohidrat. Seluruhnya itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Kita tidak bisa makan karbohidrat saja tanpa protein, tanpa lemak, tanpa vitamin dan mineral. Seperti itu. Nah, nantinya akan kita diskusikan.
Untuk ini teman-teman, Ben akan menjelaskan sedikit begitu ya tentang proyek kita ke depan. Kita akan melakukan proyek untuk membuat makanan bergizi seimbang. Salah satu kenapa bisa kurang gizi? Karena gizinya tidak seimbang. Bukan hanya kurang gizi sebenarnya, banyak orang yang mengalami obesitas namanya. Itu obesitas terjadi karena apa? Obesitas terjadi karena makanan yang dikonsumsi itu kurang seimbang. Mungkin terlalu banyak karbohidratnya, terlalu banyak lemaknya, tidak diimbangi dengan vitamin dan mineral. Dari mana saja kita bisa mendapatkan karbohidrat, dari protein, lemak, vitamin dan mineral dari apa saja? Kita hari ini akan menguji kandungan makanan sudah kita yang sudah sediakan. Jadi kan teman-teman makan di sekolah itu dari catering sekolah, dari dapur sekolah ya. Nah, Bu Eri sudah ini nih, kemarin sudah minta ke dapur untuk disediakan beberapa jenis makanan yang biasa kita konsumsi. Hari ini Bu Eri membawa nasi, membawa mie, membawa tempe, tahu, ikan. Ikannya ada ikan goreng, kemudian ada bandeng juga, ada lele, Berin bawa ada ayam, ada bakso, dan satu lagi ada rolade. Jadi Bu Erin hari ini menyediakan 10 jenis makanan yang ada di menu sekolah kita. Tadi ya ada mie, ada nasi, ada tahu, ada tempe, ada ayam, ada ikan, gitu. Ada 10 jenis. Hari ini kita akan menguji apakah makanan yang biasa kita makan itu sudah mencukupi gizi kita atau belum. Nah, selain itu, tadi ya yang pertama kita mengukur IMT kita. IMT kita gunakan sebagai acuan untuk menilai apakah kita sudah cukup gizi atau belum. Selain IMT, kita juga akan mengukur BMR. Tadi Lesti ini tanya, Bu, kalau mengukur berat badan itu bisa sebagai acuan gizinya cukup apa belum? Ya bisa. Berarti nanti sebelum teman-teman mengukur IMT, kalian mengukur dulu tinggi badan kalian sama berat badan kalian. Begitu ya. Satu, ukur tinggi badan. Dua, ukur berat badan. Yang ketiga, menguji makanan yang biasa kita konsumsi. Kemudian setelah itu teman-teman nanti akan membuat rancangan makanan bergizi seimbang. Ibu tahunya itu bergizi seimbang dari mana? Nah, untuk mengetahui itu teman-teman bisa melakukan dua hal. Satu adalah kalian melakukan kajian literatur, yaitu membuka buku, membuka internet, membuka jurnal, dan yang kedua adalah melakukan wawancara. Wawancara siapa? Wawancara, apakah wawancara teman? Tidak. Wawancaranya adalah kepada ahlinya. Kepada ahli yang tahu ilmu tentang gizi. Kita akan wawancara siapa kira-kira? Ya, kita akan wawancara tenaga kesehatan. Ada dokter, ada bidan. Nanti teman-teman bisa menanyakan informasi. Bu, dok, caranya ngurangin berat badan gimana nih? Boleh tanya itu ya nanti ya. Kalian boleh tanya tentang makanan dan nutrisi kepada ahlinya. Itu. Selanjutnya, setelah melakukan wawancara, teman-teman nanti bersama teman sekelompoknya akan menyusun rancangan makanan bergizi seimbang sesuai dengan IMT dan BMR teman satu kelompoknya. Kalau sudah, di pertemuan berikutnya kalian akan menyajikan itu semuanya. Menyajikan makanan, satu kelompok menyajikan makanan nih. Mungkin nanti kelompoknya Yuli di situ ada nasi, telur, sama bakwan misalnya. Nanti di kelompoknya Lesti ada menyajikan mie goreng,
ayam goreng, dan kerupuk. Itu sudah selesai atau belum? Nah, teman-teman nanti akan mendiskusikan itu semuanya. Ini akan dijadikan sebagai penilaian proyek. Untuk itu, teman-teman, sekarang Bu Erin sudah bagi kelompoknya di pertemuan sebelumnya ya. Silakan kalian boleh duduk bersama teman sekelompoknya. Bu Erin akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, tentang proyek yang akan kalian kerjakan. Ini sudah terlihat ya. Begini teman-teman, tujuannya apa? Nah, hari ini tugas kalian adalah berdiskusi menentukan timeline-nya. Menentukan waktu wawancaranya kapan, diskusinya kapan, dan pastikan nanti di hari Selasa pekan depan semuanya sudah selesai. Silakan beri waktu 8 menit untuk menuliskan satu timeline, yang kedua alat dan bahan, dan yang ketiga adalah langkah kerja. 8 menit dari sekarang silahkan dilakukan. Ada yang kesulitan? Oke, Ayu sudah ya, kelompoknya Ayu sudah, kelompoknya Lisna juga sudah, kelompoknya Okta juga sudah. Baik, sudah selesai semuanya. Langkah berikutnya adalah mengukur indeks massa tubuh. Untuk mengukur indeks massa tubuh, teman-teman, untuk masing-masing kelompok ya, di sini sudah tersedia timbangan serta alat ukur tinggi badan. Silakan boleh saling membantu untuk menghitung tinggi badan dan berat badan. Karena hanya ada 2 set alatnya, jadi boleh bergantian gitu. Beri waktu 5 menit untuk mengukur dan menghitungnya. Kalian boleh menggunakan aplikasi yang ada di internet. Jadi masing-masing kelompok sudah difasilitasi satu laptop dan atau HP. Silakan dilakukan. Ya. Sudah, oke. Ini Lisna sudah. Kemudian Yuli juga sudah. Okta, ini Okta IMT-nya rendah ya Okta. Berarti nanti disesuaikan dengan ininya ya. Disesuaikan dengan makanan yang akan disusun, sesuaikan IMT kelompoknya ya. Ya. Baik, sudah selesai semuanya. Langkah berikutnya adalah kalian mengukur BMR-nya. Silakan dihitung BMR-nya. Oh, sudah, ternyata sudah. Oh, ini kelompoknya Arif ternyata sudah sampai BMR sebelum berikan arahan gitu ya. Oke, sudah. Silahkan teman-teman. Sekarang langkah berikutnya adalah kalian menguji kandungan makanan. Kalian boleh mengambil sampelnya yang ada di meja Bu Erin, di meja depan, diambil masing-masing satu. Kita hari ini menguji kandungan karbohidratnya, protein, dan lemak. Kita menguji 3 kandungan itu. Bu Erin beri waktu 10 menit untuk menyiapkan, karena kita tidak melakukan pembakaran begitu ya, tidak mendeteksi gula, maka insya Allah cukup waktunya 10 menit untuk menguji. Boleh bekerja sama, bukan yang satu kerja yang lainnya sama. Silakan kerja sama, membagi tugas dengan baik supaya bisa selesai. Hai, silahkan teman-teman tuliskan hasilnya yang mengandung protein itu yang mana, mengandung karbohidrat yang mana, mengandung lemak yang mana. Silakan boleh dibuat tabelnya sesuai dengan kreativitas teman-teman semuanya. Jadi tidak membuat tabel yang paten. Jadi masing-masing kelompok pasti punya kreativitasnya masing-masing. Baik, silakan ya waktu membuat tabelnya dan mengisi hasilnya 10 menit. Oke. Bagaimana hasilnya? Ada yang mau ditanyakan? Oh nih, ini sudah semuanya. Iya. Ahmad sudah selesai belum Ahmad?
Belum sepertinya ya. Oh iya, tadi izinnya kayaknya Berin tidak mendengarnya ya, jadinya Berin tidak tahu kamar mandi. Oh iya iya iya, baik baik. Mungkin Lisna akan menyampaikan, Lisna, apa hasilnya tuh makanan yang tadi mengandung karbohidrat itu yang mana, terus yang mengandung protein itu yang mana. Lisna silahkan. Hmm. 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 Baik, terima kasih Lisna dan kelompoknya. Ya, oke teman-teman. Setelah ini, langkah selanjutnya kan tadi Belu sudah memberikan arahan tuh. Di langkah kerjanya, tadi juga Belu sudah membaca. Kalian sudah sangat bagus, sudah sangat hebat dalam membuat rancangannya. Langkahnya detail sekali tadi. Ada yang dibuat tabel, ada yang dibuat deskripsi. Kelompoknya Lesti tadi tuh dibuat tabel, hari ini ngapain-ngapain saja. Terus besok tugasnya tugasnya itu mau melakukan apa. Nah, setelah ini langkah berikutnya adalah kalian menyusun rancangan ya tadi. Kalau kelompoknya Lisna sudah selangkah lebih maju. Kalau sudah membuat rancangannya disesuaikan dengan tadi ya IMT-nya Lisna, tidak apa-apa itu. Itu berarti kelompoknya Lisna belum. Oh, oh iya, kan sudah ada itunya. Oh begitu, iya boleh. Iya. Oh belum. Ini kalian mau bikinnya mau belajar dari mana ya? Supaya apa yang kalian buat itu benar gitu. Ya, nah. Oh iya, boleh, boleh. Oh baik. Kalau cari di internet, kalian boleh mengunjungi situs-situs resmi ya. Di situs Kamis Jurnal boleh. Kalau situs di Kementerian Kesehatan itu juga ada. Nanti dikunjungi situs seperti itu ya supaya informasinya valid. Gitu. Baik, itu saja teman-teman untuk hari ini. Langkah berikutnya untuk wawancara, kemudian kalian selama 1 pekan ke depan, berarti yang harus dilakukan adalah wawancara. Yang kedua adalah menyusun rancangan makanan. Yang ketiga, menyiapkan bahan makanan untuk disajikan di pertemuan berikutnya di hari Selasa. Jika selama perjalanan itu ada hal-hal yang akan kalian tanyakan, boleh menemui Bu Erin. Tidak harus saat jam pelajaran ya. Kalau misalnya sore-sore lagi diskusi gitu, Bu, ini saya mau tanya, silahkan tanya saja, boleh ya. Gitu. Berin insya Allah standby di sekolah sampai setelah sholat asar. Jadi teman-teman bisa menemui Bu Erin saat jam-jam itu. Itu dari Bu Erin. Kira adakah yang ditanyakan teman-teman? Tidak ada ya, sudah cukup jelas untuk tugas kedepannya. Karena ini satu rangkaian materi,
Berin tidak akan mengadakan post-testnya nanti di pertemuan berikutnya. Teman-teman, adakah yang ingin menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Apa saja sih yang sudah dilakukan? Di Arif ngantuk ya? Karena oksigen nanti. Iya, kalau ngantuk bisa jadi di otak kita kena oksigen. Boleh minum ya? Boleh sambil minum boleh. Atau puasa? Oh iya, silakan boleh minum. Itu ngantuk itu, kurang minum itu. Ya, silakan mungkin Rizky akan menyampaikan kesimpulan hari ini. Oh, Rizky malu katanya. Coba Arif aja nih yang udah minum, sudah tidak ngantuk pasti Arif nih. Kesimpulan hari ini apa ya? Baik. Ya, baik. Terima kasih, Mas Arif. Yang lain? Lesti mungkin? Oh iya, sepertinya Lesti juga masih malu-malu gitu ya. Iya, Okta silahkan. Ya, terima kasih Okta dan Arif yang sudah menyimpulkan materi hari ini. Ini ya, mendekati di akhir pertemuan kali ini. Kalian sudah pegang kertas masing-masing ya. Kertas yang tadi bagikan sudah. Nih, silahkan teman-teman tuliskan refleksi pembelajaran hari ini. Perasaanmu seperti apa dalam satu kata atau satu gambar saja. Baik, kalau sudah silakan ditempel di papan yang Bu Erin bawa. Boleh ya ditempel di sini. Kalau ini Beda juga sudah menyediakan double tipnya. Silakan boleh ditempel sebagai kenang-kenangan pembelajaran hari ini. Supaya nanti Berin punya rekam jejaknya bahwa kalian hari ini belajarnya apa saja. Baik, terima kasih sudah ditempel ya. Ya, oh ini tadi ini punya Ayu nih. Oh iya, Ayu tuh ada bintang-bintangnya ternyata. Kenapa Ayu bisa gitu yuk? Oh senang, iya.
Semoga benar-benar senang. Kalau hati kita senang, jiwa kita sehat, pelajaran yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Jangan lupa nanti teman-teman kan sudah tahu nih kandungan makanan. Ternyata ada makanan yang tidak ada zat gizinya atau minim zat gizinya. Sebaiknya dikurangi atau dikonsumsi. Barangkali itu cuma kenyang-kenyang aja, tapi ternyata tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Teman-teman, nanti dari informasi dan ilmu yang sudah kita pelajari hari ini, harapan besarnya adalah kalian bisa menjadi volunteer kebaikan. Bisa dimanapun kalian berada, kalian jadi volunteer kebaikan. Ada orang yang membutuhkan saran kita, ilmu kita, silakan disampaikan dengan cara yang baik. Kemudian pesan Bu Erin, langkah berikutnya yang akan kalian lakukan tadi ya, melakukan wawancara dan membuat rancangan. Pastikan adab-adab saat wawancara diperhatikan, karena akan wawancara tadi Lisna akan wawancara ibunya Yuli katanya gitu. Pastikan di waktu yang tepat. Iya, masa iya wawancara di jam 9 malam gitu kan tidak sopan begitu ya. Perhatikan adab-adab saat wawancara. Kemudian eh, teman-teman ketika ada pertanyaan, ketika melakukan proyek boleh bertanya kepada Bu Erin kapanpun, dimanapun. Yang penting kita bertemu dalam kondisi yang sehat, teman-teman semoga semuanya sehat, gitu ya. Itu untuk arahan pertemuan berikutnya. Karena ini sudah selesai juga, sudah habis waktunya, Bu Erin cukupkan sampai di sini. Dan Bu Erin minta tolong salah satu di antara kalian untuk memimpin berdoa. Tadi absen 5, sekarang tanggal 5. Sekarang bulan Oktober. Siapa yang lahirnya bulan Oktober? Okta ya? Okta lahir di bulan Oktober, betul? Ya, ya betul ya. Silakan pimpin berdoa, berdoa setelah belajar. Silakan, Okta. Ya, terima kasih juga Okta sudah bersedia berdoa. Jadi untuk pelajaran Bu Erin hari ini, Bu Erin sedang membebas tugaskan ketua kelas memimpin berdoa gitu kan, pasti dari pagi tuh dari pelajaran bahasa Indonesia, matematika udah ketua kelas terus biasanya begitu. Jadi sekarang tidak, kita ganti suasana yang baru. Itu saja dari Bu Erin, mohon maaf bila banyak kesalahan. Sampai bertemu di pekan berikutnya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Kita cek. Kita cek coba.